kalau di blog namanya Rano sekarang. Saya ganti nama panggilan sekarang. Namanya Rano maksudnya apa? Rano. Hah? Ya, itu tuh sebenarnya nama singkatan dari saya. Jadi nama saya itu Rahmat Novianto. Nah, jadi biar singkat jadi Rano. Nah, Rano saya dieja lagi, dipotong lagi jadi antara Ran dan O. Dan kalau ditulis di itunya kan saya suka musik hip hop juga ya. Suka hip hop gitu, jadi kepikiran David Gitei gitu. Jadi saya dipisah jadi namanya Ran dan O. Tapi itu ada filosofinya ternyata. Dari Ran itu kalau di bahasa Inggrisnya tanda artinya apa? Berlari, dan O itu adalah Bulat K. bulat. Saya ibaratkan dengan bentuk yang saya sukai yaitu bulat. Karena kenapa harus lingkaran? Karena lingkaran itu bukan dengan ciri fisik saya, tapi ini apa ya? Satu bentuk yang gak ada titik matinya. Jadi kan gak ada sudut matinya seperti itu. Nah, saya ibaratkan dengan berarti lingkaran yang selalu berlari. Jadi dia tuh nggak ada titik matinya dan dia terus akan berlari seperti itu. Makanya ada filosofinya seperti itu. Luar biasa. Kalau saya seperti itu. Oh ya, saya ingin apa ya? Saya kan kalau teman-teman tadi baca buku. Kalau saya membaca tapi bukan membaca buku. Buku yang baca. Buku yang baca saya. Baca saya, oh enggak. Tapi saya sebenarnya kalau teman-teman mungkin hobinya lebih baca buku. Kalau saya membaca yang ada di sekeliling saya. Asik. Seperti itu. Jadi saya pernah ini nih, ada yang saya cukup riskan juga ya. Teman-teman tahu nggak sebenarnya lagu anak-anak tuh sekarang seperti apa sih kondisinya? Nggak ada. Lagu galau. Lagu galau. Terus apa lagi? Terima kasih. Jadi lagu-lagunya tuh menyesuaikan dengan yang remaja. Nah, sebenarnya saya riskan juga ya ngedengar adik sepupu nyanyinya tuh waktu itu mulai Jamila gitu kan. Kalau sekarang nyanyinya Bel gitu kan atau Smash gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kalau teman-teman tahu lagu anak-anak tuh sebenarnya apa ya? Orang dulu tuh pintar gitu ya membuat satu lagu, tapi itu tuh maknanya banyak banget sebenarnya. Saya mau ngambil contoh satu lagu. Balon. Nyanyi. Nangin. Nah, saya ingin minta teman-teman yang nyanyi. Jadi masih ingat lagu Lihat Kebunku? Lihat. Ya coba ingin nyanyi dulu deh, ingin dengar suaranya. Suara. Backgroundnya. Backgroundnya apa? Coba kan gimana suaranya? Contohin dulu gak apa Kang. Contohin dulu. Masa gak hafal? Cuma Coba lagi. Ada yang hafal? Nggak hafal Kang. Contohin Kang. Iwan nggak pernah. Contohin. Saya lahir ceprot SMA Kang. Coba Dasmi gimana Dasmi? Bareng aja nih bareng-bareng. Bohong lah. Tapi pada ingat kan? Ingat. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram selalu, mawar melati semuanya indah, semuanya indah. Ketahuan kan bohong semua katanya nggak hafal. Nah jadi ternyata teman-teman kalau misalnya waktu kecil nyangkanya gimana sih? Pasti ingatnya cuma tentang kebun dan tentang bunga. Ternyata di balik itu tuh ada apa ya, filosofi yang ternyata maknanya tuh dalam banget sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, lihat kebunku. Sebenarnya kebunku itu bukan berarti ladang yang misalnya suatu tanah yang ditumbuhi oleh tumbuhan. Sebenarnya kebunku itu tuh adalah hati kita sebenarnya. Kebun itu adalah hati kita. Dan di lirik selanjutnya apa? Penuh dengan bunga. Nah, bunganya itu. Jadi ibaratnya kan bunganya kan di kebun tuh macam-macam ya. Nah, ibaratnya di hati kita juga macam-macam seperti itu, teman-teman. Ternyata di hati kita tuh macam-macam kan. Ada yang misalnya apa aja coba di hati biasanya? Ada cinta yang merasakan. Dilanjutkan ke yang selanjutnya apa? Benci. Tadi ya kebunku penuh dengan bunga, ada yang Merah. putih dan juga yang merah. Nah seperti itu kita ibaratkan, bukan ibaratkan, ada yang putih dan ada juga yang merah. Nah yang putih itu mungkin saja pengalaman hidup kita yang damai seperti itu, dan yang merah itu adalah pengalaman hidup yang Menegangkan pahit. yang menegangkan, yang pahit seperti itu. Nah seperti itu maksudnya kebun, dan di dalam hatinya itu ada yang putih dan ada yang merah. Jadi ada yang sedih, ada yang bahagia seperti itu. Terus yang selanjutnya apa? Bersiram semua. Bersiram semua tuh kita tuh disuruh untuk mengevaluasi setiap harinya
kan setiap hari bersiram semua. Jadi untuk mengevaluasi pengalaman hidup kita yang ada di hati kita evaluasi setiap hari, kita siram lagi supaya misalnya kalau itu yang pahit kita apa namanya? Kalau misalnya kita pahit itu kita perbaiki lagi apa salahnya, dan misalnya kalau itu baik kita pertahankan. Nah jadi seperti itu. Apalagi sih? Tiap hari bersiram semua. Mawar melati. Nah mawar melati itu sebenarnya gini, kalau mawar identiknya sama apa sih? Kalau mawar Duri. Terus Merah. Nah jadi seperti itu, walaupun indah tapi dalam kehidupan kadang ada sesuatu yang indah tetapi itu tuh sebenarnya menyakitkan seperti itu. Dan ada pun mawar dan melati itu kan indah dan wangi, tapi ini nih yang paling intinya tuh kalimat terakhirnya, semuanya indah. Ada yang tahu maksudnya? Itu sebenarnya inti dari lagu itu. Semuanya indah, ada yang tahu? Semuanya indah. Nah sebenarnya gini teman-teman, yang semuanya indah itu adalah Iya. Hah? Bukan. Semua terlihat Jadi indah. kita ingat lagi bahwa Allah itu menakdirkan kepada kita tuh sesuatu yang baik. Jadi walaupun misalnya tadi ada yang merah, ada yang putih, jadi itu tuh semuanya baik untuk kita. Yang putih mungkin kita yang kerasanya yang baik untuk kita tuh yang apa? Yang putihnya aja, tetapi yang merahnya juga itu adalah yang baik untuk kita. Seperti tadi ya contohnya kita ambil kasus, jadi tadi mati lampu gitu kan. Nah kalau kita usahakan kita selalu husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah, mati lampu, ini Allah lagi nguji kesabarannya gitu kan. Nanti kalau orang sabar itu mendapatkan pahala seperti itu. Pahala insya Allah. Misalnya dari panitia gitu ya, ini pesertanya kemana gitu, udah ngejar kom kan, saya sampai berapa kali sampai inbox di HP saya penuh gitu kan. Sampai kata doang. Jadi tapi yang hadir ternyata cuma sedikit gitu ya. Nah itu sebenarnya Allah tuh sedang merencanakan sesuatu istilahnya yang tetap yang terbaik untuk teman-teman, untuk para panitia seperti itu. Jadi walaupun apa itu putih, apa itu merah, apa itu mawar atau melati, yang itu wangi, yang itu perih, pokoknya semua itu kita harus husnuzon kepada Allah bahwa itunya adalah semua itu baik untuk kita, dan kita pun harus peka terhadap hal-hal itu. Misalnya kalau kita mendapatkan musibah, kita jangan langsung menjudge bahwa Allah itu sedang menyiksa kita seperti itu. Misalnya kalau jatuh ini mah Allah nggak sayang sama kita, tapi enggak, kita itu mungkin kalau misalnya kita husnuzon, ini Allah ngasih peringatan biar kita konsentrasi saat di jalan seperti itu ya. Seperti itu kita ingat lagi ya. Mungkin yang punya adik ya, kebetulan saya nggak punya adik, jadi kalau yang punya adik tolong ingatkan lagi nih, lagu ini ternyata bukan mempelajari supaya kita membayangkan suatu kebun dan suatu bunga, tapi itu adalah mempelajari tentang kehidupan kita. Yang punya adik tolong ingatkan kembali. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Rahman Novianto dan kru kerabat yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.